Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ria Andini dari UPBJJUT Jambi, program S1 Manajemen Universitas Terbuka. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus, yaitu Coronavirus Disease atau COVID-19. Virus yang disinyalir mulai mewabah pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Saat ini menyebar hampir ke seluruh penjuru dunia, sehingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Ratusan ribu manusia terpapar virus ini di seluruh dunia. Bahkan, puluhan ribu menjadi korban meninggal. Tercatat negara yang memiliki kasus tinggi terpapar COVID saat ini adalah Italia, Tiongkok, Spanyol, Amerika Serikat, dan Iran dengan tingkat kematian mencapai ribuan orang. Penularan yang sangat cepat dan sulitnya mendeteksi orang yang terpapar karena masa inkubasi COVID kurang lebih 2 minggu menjadi penyebab banyaknya korban yang berjatuhan. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari merupakan penyebab terbesar penyebaran COVID. Obat penawar yang belum bisa ditemukan dan membludaknya jumlah pasien terpapar COVID menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Social distancing menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran COVID. Karena kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan, pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Penggunaan teknologi ini juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini, di antaranya penguasaan teknologi yang masih rendah oleh guru senior, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Jaringan internet yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler, kos atau biaya internet yang mahal juga menjadi masalah untuk pendidik. Dalam dampak pandemi COVID memberikan pengalaman berharga betapa peran sekolah yang selama ini sebagai sentra pendidikan menimba ilmu sangatlah penting. Kegiatan tersebut kini diganti dengan aktivitas yang harus dilakukan secara daring. Walaupun saat ini pemerintah tidak mewajibkan semua program sekolah atau madrasah bisa dilaksanakan dengan cara daring, karena situasi saat ini dalam keadaan darurat. Namun saya meyakini bahwa kegiatan daring saat ini bisa menjadi proses awal perubahan paradigma tentang pelaksanaan PBM dalam pendidikan dari mulai prasekolah sampai pendidikan tinggi. Peran pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Semua lembaga pendidikan harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Sebab pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dalam upaya membangun bangsa. Dalam situasi darurat seperti ini, karena pandemi COVID, pemerintah dengan cepat mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan walaupun aturannya belum mengikat. Dalam situasi yang lain, kebijakan ini mungkin saja akan dilanjutkan dengan sudut pandang lain. Kemajuan teknologi yang memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran daring juga melihat budaya masyarakat yang sudah melek teknologi. Tidak mustahil kebijakan ini akan berlanjut dan menjadi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Saya meyakini bahwa metode ini akan menjadi cara yang biasa dilakukan dalam PBM di masa yang akan datang. Pemerintah pasti sudah menyiapkan aturan untuk menetapkan kebijakan ini. Sebab memperhatikan masyarakat global yang tidak bisa lepas dari teknologi atau internet saat ini, Indonesia mau tidak mau harus mengikuti tren yang sedang berjalan kalau tidak mau tertinggal oleh negara lain.
Setelah menetapkan kebijakan ini, pemerintah juga seharusnya memperhatikan perangkat pendukung agar masyarakat bisa mengikuti kebijakan ini dengan baik, tanpa akses negatif dan membuat permasalahan baru. Sebab keberagaman kemampuan ekonomi, sosial, geografi, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Setiap perubahan peradaban pasti akan memberikan akibat positif dan negatif, namun semua orang harus bisa mengikuti perubahan tersebut yang tentunya dibatasi dengan norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa interaksi dengan orang lain, baik lokal maupun global. Bergesernya perilaku manusia dari manual ke digital seperti yang terjadi saat ini dari segi positif adalah dapat mempermudah menyelesaikan urusan manusia. Namun perubahan perilaku ini juga bukan tanpa dampak negatif. Salah satunya adalah nilai sosial antar sesama manusia menjadi berkurang karena jarangnya interaksi secara langsung di antara mereka. Sifat individualistis pasti akan sangat kental di zaman digital seperti saat ini. Rasa empati dan simpati antar sesama akan melemah dan semua hal akan lebih banyak diukur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.